Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Belanda atau Dutch atau Netherlands mengenai keterangan waktu. Jadi, keterangan waktu di bahasa Belanda ini sebetulnya penting untuk menambah informasi. Walaupun sebetulnya udah kelihatan dari kata kerja yang digunakan. Sama dengan di bahasa Inggris, kata kerjanya kan beda kalau misalnya terjadi sekarang atau udah terjadi dulu, masa lalu udah berlalu, atau nanti buat yang di masa depan, kan kata kerjanya beda, atau rutinitas juga ya. Kayak di bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kita juga perlu memasukkan time signal atau keterangan waktu untuk melengkapi si kalimat kita gitu, atau apa yang akan kita bilang. Nah, di sini saya akan mengulang beberapa, karena kalau kita belajar bahasa nggak mungkin gitu ya ada yang penting di situ terus kita nggak ulang karena udah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya mau buat yang lebih komplit atau lengkap, jadi saya nggak bisa skip, nggak bisa lewat, tapi saya akan membahasnya secara cepat gitu ya, supaya nggak ada dejavu amat gitu. Detik, sekonde, detik, sekonden. Jadi ini kalau di bahasa Belanda kan mirip bahasa Inggris ya. Kalau misalnya 1 detik kita bilangnya 1 detik. Kalau 2 detik di bahasa Inggris dan di bahasa Belanda tuh karena 2 tuh lebih dari 1, jadi kita bilangnya bukan detik tapi kita bilangnya detik ya. Walaupun kalau di bahasa Indonesia itu salah kalau kita bilang 2 detik, atau misalnya para ibu-ibu, dari para sendiri kan udah tahu lebih dari 1, jadi nggak usah ibu-ibu gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris dan Belanda justru harus gitu. Sekonde, kalau detik, sekonden, menit, minuten. Ini dulu, hari, dag, hari-hari, dagen. Minggu, week, minggu, weken. Bulan, bulan, maanden. Nah, pengecualian buat jam dan tahun kita lihat di sini. Jam itu uur, tahun itu jaar. Jadi, kalau buat jam dan buat tahun, tetap misalnya 1 atau lebih dari 1 ya tetap bentukannya. Tetap uur buat jam, tetap jaar buat tahun. Jadi misalnya 1 tahun, ya jaar pakai 5 tahun tetap juga pakai jaar. 1 jam, 5 jam tetap aja pakai uur. Nah, kapan kita pakai bentukan uren dan jaren, atau ini jam-jam, tahun-tahun, kita pakai untuk kalimat yang artinya misalnya ini terjadi selama bertahun-tahun, terjadi selama berjam-jam. Jadi kalau kita mau bilang berjam-jam, bertahun-tahun, kita bilangnya uren, jaren. Tapi kalau kita mau bilang 7 jam, 7 tahun, kita bilangnya pakai uur, jaar. Ya. Sekarang di sini saya agak sedikit, soalnya di Belanda itu kadang gelapin cepet, ini udah lagi mau winter, jadi saya belum beli lampu buat bikin terang terus gitu ya, jadi saya cepet-cepet ke sini. Waktu terangnya itu sangat-sangat singkat, jadi maaf kalau agak sedikit. Saya mencoba untuk tetap difokusin di sini. 1 angka ya, 1 ein. Nah, kita nulisnya ein pakai tanda di sini di atas 2 ini. Gitu ya, pakai tanda karena kita bacanya ein. Untuk angka kita bilang 1 ein. Tapi kalau kita mau bilang 1 ini 1 sebagai angka, ini 1 sebagai sesuatu, jadi 1 benda atau 1 objek atau 1 subjek, atau bahasa Inggrisnya sesuatu gitu ya. Atau misalnya seorang, seekor, atau 1 apa gitu yang nempel sama benda atau nempel sama objek subjek, kita tulisnya seperti ini dan kita sebutnya en. Kalau ini ein, 1, ini en ya. Kalau untuk angka-angka lain sama, nggak ada perubahan, kayak ini 2, 7, 2, 7, 2 barang, 7 barang, 2 sesuatu, 7 sesuatu, 2 bla bla bla, 7 bla bla bla. Nggak ada berbeda, yang berbeda cuma ini aja. Di bahasa Inggris kita punya once buat bilang 1 kali, once. Nah, once itu kalau di bahasa Belanda jadinya eens. Tapi kita juga bisa bilang 1 kali sebagai
kalinya itu mal atau keir. Sama artinya dua-duanya sebagai kali, mal, kali, keir, kali. Tapi kalau mal ini jadi dianggapnya sebagai sufiks atau imbuhan akhir atau akhiran. Jadi nulisnya jadi satu sama si angkanya, ya. Jadi satu kata ini. Nah, kalau kita mau pakai kali dengan keir, ada spasi di sini atau jarak, ya. Satu kali ein mal atau ein keir. Jadi sama-sama terserah mau pilih yang mana. Tapi ada pengecualian gini. Ini ein keir, ada ein keir, ada en keir, ya. Kalau ini kan walaupun nulisnya gini, ini kan ein, ini en. Tapi ini kita bacanya sebagai ein mal. Ini bisa ein keir, bisa en keir. Ein itu kalau misalnya kita benar-benar yakin itu terjadi satu kali, ein keir. Kalau misalnya kita bilang en keir, itu bisa satu kali atau bisa lebih dari satu kali. Misalnya satu atau dua kali atau setidaknya satu kali gitu ya. Ya kira-kira satu atau dua kali, nggak yakin gitu. Jadi tapi dalam jumlah yang kecil. Ein keir satu kali, en keir ya satu kali, tapi mungkin ada kemungkinan kayaknya lebih dari satu kali gitu ya. Tapi dalam jumlah yang kecil. En keir setidaknya ya kayaknya setidaknya satu kali, tapi kayaknya bisa dua kali gitu ya. Tidak begitu yakin. Jadi kita pakainya en keir. Kalau yakin, ein keir, ein mal, satu kali. Dua kali, twee mal, twee keir. 7 kali, zeven mal, zeven keir. Ya. Sekarang kita belajar tentang ini. Masa sekarang atau sekarang. Kalau kita mau bilang sekarang atau masa sekarang saat ini, kita bilangnya nu. Nu. Atau bahasa Inggrisnya now. Pada saat ini, kita bilangnya op dit moment. Op dit moment. Pada saat ini. Pada momen ini. Di bahasa Indonesia momen, di bahasa Belanda moment. Moment. Op dit moment. Dit itu ini, op itu ya pada atau di ya. Kita bisa pakai momenteel. Nah, di bahasa Inggris ada kata nowadays. Nowadays ini kalau di bahasa Indonesia jadinya hari-hari ini, akhir-akhir ini. Nah, kata-kata itu diterjemahkan tegenwoordig. Kita mau bilang pagi ini, nah si ininya dulu. Van, baru si paginya, ochtend. Dan jangan lupa si van ini menjadi prefix atau imbuhan awal atau awalan, ya. Van. Jadi satu kata, kalau kita mau bilang pagi ini, jadi satu kata. Van ochtend. Pagi ini. Nah, kalau kita mau bilang sesuatu ini, nah kita bilang ini dulu. Baru kita bilang ininya apa gitu ya. Dari sini diambil misalnya bulan, maan. Deze maan, bulan ini. Jangan lupa ada spasi atau jarak di sini ya. Ini aja yang jadi satu. Deze maan, bulan ini. Pengecualian untuk tahun. Kalau yang lain-lain kan mayoritas pakainya deze untuk bilang ini. Tapi kalau untuk tahun kita bilangnya pakai dit. Dit jaar. Ya kalau ada suara-suara aneh itu kucing saya ya, kadang mereka ngeok, kadang lari-lari gitu. Jadi ya saya nggak bisa dong suruh mereka duduk semua di mana gitu ya. Jadi minta maaf, itu bukan suara-suara aneh, itu kucing-kucing. Ya. Dit jaar. Dit itu ini, jaar itu tahun. Kayaknya mereka nggak suka ya saya buat video gitu ya. Kayaknya cemburu gitu, nggak dapat perhatian. Duh. Back to this one. Deze dit. Kalau buat bilang tahun ini, ininya pakai dit ya. Jaar, tahun. Nah, ini udah kita, oh my. Udah kita pelajari di video-video yang lalu ya tentang, deze dit. Di tentang head sama the ada
Ada kata di bahasa Belanda, kata-kata yang pakai de, ada yang pakai het. Kalau kita mau bilang ini, itu, bahasa Belanda, tergantung katanya het atau de. Kita bisa pakai dit, dat, buat ini, itu. Atau kita bisa pakai deze, di, ya. Udah kita pelajari di video yang lalu. Nah ini, untuk jaar kita pakai dit. Kalau kita mau bilang hari ini, vandaag. Van ini kan sama dengan ini ya. Ini, satu kata ini. Vandaag. Hari ini. Nah, walaupun hari itu dag, tapi untuk bilang di hari ini, a di sininya 2. Ya. Sekarang kita ke rutinitas atau ya rutinitas ya, sesuatu yang dilakukan terus-menerus atau ya activity, rutin, habit. Habit itu kebiasaan. Kalau kita mau bilang kadang-kadang, sometimes, bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya soms. Bahasa Inggris ada every now and then. Every now and then ini bisa kita terjemahkan sebagai sesekali, gitu ya. Sesekali, sekali-kali, sekali-sekali, af and to. Kalau bahasa Inggris every now and then, kalau di bahasa Belanda af and to. Ini loncat ke sini dulu. Kita mau bilang tiap sesuatu atau setiap sesuatu. Setiap atau tiapnya itu kita pakai elke. Nah, baru sesuatunya, ya. Misalnya setiap hari, elke dag. Setiap minggu, elke week. Kalau kita mau bilang setiap 2 hari, misal, ya. Jangan lupa kita kasih si nomornya di sini, angkanya. Misalnya 2 gitu. Elke, 2. Jangan lupa kalau di bahasa Inggris dan bahasa Belanda kan kalau 2 itu lebih dari 1. Jadi nggak bisa dag lagi, tapi jadinya dagen, hari-hari. Elke 2 dagen. Setiap 2 hari-hari atau hari gitu ya, tapi harus pakai dagen. Ya. Sekarang kita ke sini. Untuk setiap dan tiap kita bilangnya pakai elke mayoritas. Kecuali untuk tahun dan jam. Kalau tahun dan jam, setiap ini kita pakai elk, ya. Bukan elke, tapi elk. Elk jaar, elk uur. Setiap tahun, setiap jam. Nah, si elk ini akan berubah lagi jadi elke ketika, kalau ini kan setiap jam, setiap tahun, setiap jam nih ya. Nah, kalau lebih dari 1, misalnya ini kan 5, nah si elk-nya jadi elke lagi, ya. Setiap 5 tahun, setiap 5 jam, elke 5. Tapi jangan lupa ada pengecualian di sini, karena ini kan lebih dari 1. Kalau ini mau lebih dari 1, kita bilangnya dagen. Ini lebih dari 1, ingat di sini tadi, jaar dan uur, ya. Jadi, tetap dalam bentukan single, dalam bentukan tunggal. Elke 5 jaar, elke 5 uur. Kalau kita mau bilang beberapa kali atau berapa kali per bulan, per hari, ya udah di sini berapanya. Pakai tulis nomornya. Kalau mal jadi satu kata sama nomornya. Kalau keer ada spasi atau jarak di sini. Per itu ya per. Jangan lupa ada spasi jarak, spasi jarak, spasi jarak. Kalau misalnya mau bilang per hari ya udah per dag. Per bulan per man. Kalau misalnya lebih dari 1, per misalnya 5 gitu ya, per 5 apa? Dagen, hari-hari. Atau per 5 weken, minggu-minggu, 5 minggu, per 5 minggu ya. Tapi harus weken karena lebih dari 1. Sering, vaak, selalu, altijd. Altijd ini kalau di bahasa Inggris always, kalau di bahasa Belanda altijd. Jarang, bahasa Inggrisnya seldom, bahasa Belandanya zelden. Tidak pernah, bahasa Inggrisnya never, bahasa Belandanya nooit. Kita ke masa lalu sekarang, atau yang udah berlalu atau yang udah lewat. 1 kali, seperti yang udah kita lihat di sini ya. Kalau bahasa Inggrisnya once, eens. Bahasa Belandanya
Aduh, saya distracted banget, ini udah mau keburu gelap. Aduh, tiap kali bikin video kalau udah mau winter kayak gini. Kok jadi curhat? Maaf. Eens itu once, kalau bahasa Inggris, bahasa Belanda itu eens, artinya satu kali. Tapi kita juga bisa bilang satu kali sebagai eenmaal atau één keer. Nah, jangan lupa ini ada yang pasti satu kali, één keer, atau yang setidaknya satu kali, tapi saya pikir kayaknya dua deh, atau kayaknya gitu, een keer. Dua kali, tweemaal, twee keer. Berapa kali, yang jumlahnya terserah, nomornya pilih sendiri, bla bla bla, keer, bla bla bla, maal. Jangan lupa satu kata. Kemarin, gisteren. Nah, kalau kita mau bilang titik-titik yang sudah berlalu, bulan yang sudah berlalu, bulan lalu, bulan yang sudah berlalu, tahun yang udah berlalu, minggu yang udah berlalu gitu ya. Nah, kita bilangnya pakai afgelopen. Lopen itu kan jalan. Af itu udah lewat, udah. Jadi ya udah lewat, udah berjalan, udah lewat gitu ya. Afgelopen, misalnya pakai lagi apa ya? Week. Minggu yang udah lewat, minggu yang udah berlalu, minggu yang udah lalu ya. Afgelopen week, afgelopen maand, bulan yang udah berlalu, yang udah lewat ya. Atau kita juga bisa bilang sebagai misalnya bulan lalu, vorige maand. Jadi vorige ini juga artinya lalu gitu ya. Bisa juga sih dianggap sebagai kemarin gitu, bulan kemarin atau bulan lalu kemarin gitu ya. Vorige maand, bulan yang lalu, bulan kemarin, bulan yang sudah lewat. Pengecualian untuk tahun. Kalau kita mau bilang tahun yang udah lewat, tahun yang udah berlalu, kita bilangnya nggak pakai vorige, tapi kita bilangnya pakai vorig. Nah, kalau kita mau bilang kemarin, avond ini kan agak susah ya. Kita kalau di bahasa Belanda itu nggak ada sore, adanya sore menjelang malam gitu. Ya udah dianggap malam, ya udah sebutin sore aja lah ya, avond gitu. Atau malam, ya udahlah pokoknya malam kemarin atau sore kemarin atau sore menjelang malam kemarin. Nah, si kemarinnya itu kita pakai gister. Nah, si sore malam atau sore menjelang malamnya itu avond jadi satu kata di sini ya. Jadi ini jadi imbuhan awal atau awalan atau prefix buat bilang kemarin. Jadi anggap aja sore gitu ya, atau ya malam lah. Malam kemarin, sore menjelang malam kemarin. Gisteravond. Jadi satu kata. Kalau kita mau bilang beberapa hari yang lalu, nah si beberapa ini datang dengan dua kata, yaitu en sama par. En itu kayak yang di sini tadi, satu atau se gitu ya. Par itu pasang. Kalau bahasa Inggrisnya a pair, a pairs, sepasang. A pair, een paar, dua kata ya. Tapi ini diartikan sebagai beberapa. Nah, dagen, hari-hari, karena beberapa kan lebih dari satu. Walaupun di bahasa Indonesia kalau kita bilang ya beberapa hari yang lalu. Kalau di bahasa Inggris dan bahasa Belanda, beberapa hari-hari. Geleden, yang lalu. Een paar dagen geleden, beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kita mau bilang beberapa tahun yang lalu, beberapa jam yang lalu, jangan lupa, ini kan tadi dalam bentuk jamak atau banyak, karena beberapa. Untuk tahun dan jam, walaupun ini lebih dari satu, kan beberapa ya, kita tetap pakai bentukan jaar dan uur. Een paar jaar geleden, een paar uur geleden. Beberapa tahun, beberapa jam yang lalu. Kalau kita mau bilang misalnya 5 atau 4 hari yang lalu gitu ya, 5 deh contoh. Ya tentunya kita nggak pakai par lagi, kita tinggal di sini pakai 5. 5, jangan lupa jadinya dagen karena lebih dari 1. 5 dagen geleden, 5 hari-hari, 5 hari yang lalu ya. 5 bulan yang ganti ininya jadi maanden. Sekarang di masa depan atau masa mendatang, besok, morgen, depan atau mendatang, kalau bahasa Inggrisnya next, volgende,
Jadi kita bilang mendatangnya dulu atau depannya dulu, baru kita bilang si apanya gitu ya. Misalnya bulan depan, bulan mendatang. Kita bilang datangnya dulu atau mendatangnya dulu atau depannya dulu, baru si bulan. Volgende maand, bulan depan ya. Pengecualian lagi buat tahun. Tahun itu bukan volgende. Kalau kita mau bilang mendatang atau depan, kita bilangnya volgen. Lusa, di bahasa Belanda ada kata buat lusa, yaitu overmorgen. Ini satu kata, walaupun asalnya dari dua kata, dari morgen, besok, dan over itu lebih gitu ya. Lebih besok. Overmorgen, satu kata, artinya lusa. Hari, satu hari setelah kemarin. Setelah besok. Aduh, ini udah mau gelap. Saya jadi over an uur. Ini misalnya gini, dalam 1 jam atau 1 jam ke depan atau 1 jam setelah sekarang gitu ya. 1 jam setelah sekarang, dalam 1 jam. Nah, kita bilangnya over an uur. Atau kalau misalnya dalam 1 menit atau 1 menit setelah sekarang gitu ya. 1 menit mendatang, over an minute. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita mau bilang dalam 5 menit, dalam 5 menit setelah sekarang gitu ya. Over 5, jangan lupa minuten. Tapi kalau kita pakai lagi jam atau tahun, walaupun ini 5 lebih dari 1, kita pakainya uur dan atau jaar ya. Kalau menit kan jadi minuten, menit-menit. Ini yang terakhir, dalam beberapa tahun, dalam beberapa jam, dalam beberapa atau tahun-tahun ke depan atau beberapa tahun di depan, beberapa tahun ke depan, beberapa tahun setelah ini, beberapa jam setelah ini gitu ya, beberapa menit setelah ini, si beberapanya itu kan anpar. Nah, seperti yang udah kita lihat di sini kan, anpar itu kan beberapa dan pasti lebih dari 1. Di sini kan jadinya pakai bentukan jamak. Kayak ini menit aja, minuten. Tapi lagi-lagi untuk tahun dan untuk jam, walaupun ini beberapa anpar, kita pakainya uur atau jaar untuk tahun ya. Over anpar uur, over anpar jaar, over anpar minuten. Makasih.